Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita semua ya. Betul, apalagi di zaman sekarang. Iya kan? Rasanya semua orang gampang banget berdebat. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih persuasif? Bukan cuma sekedar menang argumen, tapi beneran bikin orang lain dengar. Terutama, yaitu mereka yang pandangannya berseberangan. Nah, itu dia. Dan sumber kita kali ini kan dari bab 7, sebuah buku soal seni berbicara, yang judulnya aja udah provokatif, menarik nilai-nilai. Jadi misi kita hari ini bisa dibilang ngebongkar kenapa sih kita ini sering banget gagal meyakinkan orang lain, gagal total malah kadang-kadang. Iya kan? Kita akan lihat sebuah kerangka berpikir yang bisa jadi semacam peta gitu buat memahami dunia moral orang lain. Dan yang paling penting, gimana cara nemuin titik temu lewat nilai-nilai yang ternyata seringkali kita miliki bersama. Oke, peta moral, saya suka istilah itu. Sumber ini langsung dibuka dengan sebuah cerita, sebuah eksperimen, yang hasilnya ya mungkin nggak mengejutkan sih buat kita yang sering main media sosial. Nggak aneh sama sekali. Jadi, para peneliti dari University of California Irvine ini ngumpulin sekelompok orang. Liberal dan konservatif ya? Betul, yang satu liberal, yang satu konservatif. Misinya simpel aja, coba deh kalian saling meyakinkan soal isu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Amerika. Hasilnya, ya seperti yang kamu bilang, ambyar, gagal total. Gagal total, beneran kayak ngomong sama tembok. Tapi gagalnya itu gimana? Apa mereka cuma saling teriak-teriak aja gitu? Nggak sampai teriak sih, tapi mereka itu benar-benar bicara dengan bahasa yang beda banget. Kaum liberal misalnya mereka coba meyakinkan dengan argumen yang akarnya itu dari nilai-nilai yang mereka anggap paling penting. Kalau buat sesama liberal, wah masuk akal banget. Tapi buat kaum konservatif, argumen itu nggak nendang sama sekali ya. Nggak kena, sama sekali. Kaum konservatif ngebalasnya pakai argumen dari fondasi nilai mereka sendiri. Loyalitas, persatuan. Oh, beda sudut pandang. Beda banget. Mereka bilang, justru dengan satu bahasa resmi, negara kita bisa lebih bersatu. Bahkan ada yang sampai nyerang balik, kalian yang selalu ngomongin keragaman harusnya mikir lagi deh. Intinya, nggak ada titik temu, kayak dua stasiun radio yang frekuensinya beda. Ini kan yang sering banget kita rasain ya, di grup WhatsApp keluarga atau di kolom komen. Rasanya kita udah nyajin data paling logis, argumen paling kuat, tapi mental, kenapa sih gitu? Apa kita emang sebodoh itu dalam memahami satu sama lain? Bukan bodoh sih, tapi kita punya blind spot, titik buta. Para peneliti tadi punya istilah keren buat ini. Kesenjangan empati moral atau moral empathy gap. Kesenjangan empati moral. Ya, itu tuh ketidakmampuan kita buat ngebayangin, apalagi ngehargain bahwa orang lain itu punya matriks moral yang beda. Kita asumsi aja, semua orang lihat dunia pakai kacamata moral yang sama kayak kita. Jadi pas mereka nggak setuju, kita langsung mikir, Wah, orang ini jahat, atau bodoh, atau nggak peduli. Padahal mungkin mereka cuma memprioritaskan rasa moral yang beda aja. Oke. Jadi kita gagal paham karena kesenjangan empati moral ini. Pertanyaannya, ada nggak sih cara buat memetakannya? Semacam apa ya, GPS gitu buat memahami pandangan moral orang lain, biar kita nggak nyasar lagi. tepat sekali. Dan sumber ini nawarin peta itu, namanya teori fondasi moral. Idenya itu cara kita mikir soal benar dan salah itu dibangun di atas 6 rasa dasar. 6 rasa. Iya, anggap aja kayak kuncup rasa di lidah kita. Ada manis, asin, asam, pahit. Nah, ini kuncup rasa untuk moralitas. Wah, menarik. Oke, saya penasaran. Apa aja tuh 6 rasa moral itu? Yang pertama dan yang paling jelas ya, itu perhatian kepedulian. Care, harm. Oke, Ini soal insting kita buat ngelindungin orang lain dari bahaya, buat berbuat baik. Hampir semua orang, di budaya manapun, pasti setuju soal ini. tentu jangan nyakitin orang lain. Itu dasar banget. Lanjut, yang kedua. Kedua, keadilan kecurangan. Fairness cheating. Nah, ini mulai sedikit tricky. Kenapa tuh? Karena adil itu bisa berarti banyak hal. Buat sebagian orang, adil itu ya kesetaraan. Semua orang dapat bagian yang sama rata. Tapi buat yang lain, adil itu proporsionalitas. Siapa kerja lebih keras, ya dia dapat lebih banyak. Iya. Dua-duanya sama-sama valid padahal. Sama-sama valid, tapi bisa menghasilkan kesimpulan kebijakan yang beda banget. Oke, jadi perdebatan soal pajak progresif atau upah minimum itu sebenarnya perdebatan soal definisi keadilan yang mana yang kita pakai. Oke, fondasi ketiga? Ketiga, loyalitas pengkhianatan.
loyalty, betrayal. Ini soal kesetiaan sama kelompok, entah itu keluarga, tim bola, perusahaan, atau negara. Ini yang bikin kita bangga pas timnas menang ya? Betul, atau marah pas ada yang dianggap mengkhianati negara. Itu fondasi loyalitas yang lagi bekerja. Yang keempat, pasti ada hubungannya sama aturan atau tradisi ya? Bener banget. Keempat itu otoritas subversi, authority subversion. Ini fondasi yang berkaitan sama rasa hormat pada tradisi, hierarki yang sah, dan institusi. Intinya soal menjaga keteraturan. Oke, tinggal 2 lagi. Ini mulai kedengeran kayak nilai-nilai yang lebih sering kita dengar dari satu sisi politik tertentu. Nah, itu kuncinya. Dan itu nggak salah. Yang kelima, kesucian degradasi, sanctity degradation. Ini kedengarannya agak kuno. Kedengarannya, tapi sebenarnya relevan banget. Fondasi ini tuh soal keinginan kita buat ngehindarin hal-hal yang kita anggap menjijikan, nggak wajar, atau merendahin martabat manusia. Coba deh kamu pikirin perdebatan soal makanan organik versus GMO. Oh, Buat sebagian orang, itu bukan soal sains, tapi soal kemurnian, soal menghindari sesuatu yang tidak alami. Nah, itu fondasi kesucian yang lagi berbicara. wow, itu contoh yang bagus banget. Saya nggak pernah kepikiran dari sudut pandang itu. Oke, yang terakhir. Terakhir, dan ini juga universal, kebebasan, penindasan, liberty oppression. Ini dorongan kita semua buat nolak kontrol, dominasi, dan paksaan. Kita semua pengen bebas kan? Pasti. Oke, jadi ada 6 fondasi. Perhatian, keadilan, loyalitas, otoritas, kesucian, dan kebebasan. Terus gimana peta ini ngejelasin kenapa kaum liberal dan konservatif di studi tadi gagal total berkomunikasi? Nah, disinilah letak momennya. Penelitian nunjukin kaum liberal itu cenderung ngebangun pandangan moral mereka terutama di atas 2 fondasi pertama. Perhatian dan keadilan. Iya, argumen mereka hampir selalu pusatnya di situ. Peduli sama korban dan mastiin kesetaraan. Sementara itu, kaum konservatif cenderung pakai ke-6 fondasi secara lebih seimbang. Mereka juga peduli kok sama perhatian dan keadilan, tapi mereka ngasih bobot yang sama besarnya buat loyalitas, otoritas, dan kesucian. Jadi, pas seorang liberal ngomongin keadilan bagi imigran, Seorang konservatif mungkin dengar itu, tapi otaknya juga langsung memproses lewat lensa loyalitas pada warga negara dan otoritas hukum perbatasan. Jadi nggak nyambung. Tunggu. Jadi ini bukan berarti satu pihak punya moral dan yang lain nggak punya. Ini lebih kayak satu pihak pakai 2 bumbu utama dalam masakan mereka, sementara pihak lain pakai 6 bumbu sekaligus, jadi palet rasanya beda total. Sempurna. Analogi yang pas banget. Dan karena kita nggak sadar kalau lawan bicara kita pakai resep moral yang beda, ya kita jadi saling nggak ngerti. Oke, ini penjelasan yang kuat banget. Tapi setelah dengar betapa bedanya peta moral ini, apa kita emang ditakdirkan buat nggak pernah sepakat ya? Sumber ini bilang kita sebenarnya punya banyak kesamaan. Jujur aja, kedengarannya agak sulit dipercaya. Kedengerannya emang gitu, sampai kamu lihat contoh nyata, kayak kelompok namanya Braver Angels. Braver Angels? Iya. Misi mereka tuh simple, tapi radikal. Mempertemukan 10 orang Demokrat sama 10 orang Republikan. Di satu ruangan selama akhir pekan penuh. Waduh, saya bisa bayangin tegangnya ruangan itu di awal. Semua pasti datang bawa perisai masing-masing, siap debat. Tegang banget, tapi fasilitatornya nggak mulai dengan debat. Mereka mulai dengan minta semua orang cerita soal pribadi mereka. Bukan politik, tapi hidup mereka. Dan setelah 7 jam, sesuatu yang ajaib terjadi. Apa tuh? Stereotip mulai luntur. Seorang liberal yang mungkin dibayangin lawannya sebagai aktivis kota besar, ternyata cerita soal imannya yang dalam dan pengabdiannya di militer. Dan sebaliknya juga kejadian. Tentu aja, seorang konservatif yang mungkin dicap anti-imigran ternyata cerita dengan semangat banget soal pentingnya nyambut pendatang baru di komunitas gerejanya mendukung keberagaman. Di akhir sesi, mereka sadar. Mereka pakai kata-kata yang sama persis buat ngegambarin apa yang mereka mau buat negara mereka. Kata-kata apa itu? Martabat individu, rasa hormat untuk semua orang. Wow. Jadi di balik label politik yang memecah belah itu, ada lapisan nilai-nilai manusia yang ternyata sama ya. Tapi kan ini cuma satu kelompok kecil. Apa ini berlaku secara umum? Datanya mendukung. Ada kesenjangan persepsi yang luar biasa besar soal nilai-nilai dasar lawan kita. Contohnya ya, ada survei nemuin 91% dari Partai Republik percaya kalau penting banget belajar dari masa lalu supaya negara bisa maju. Tinggi kan angkanya? Tinggi banget, 91%. Tapi coba tebak, berapa persen dari Partai Demokrat yang berpikir kalau Partai Republik meyakini hal itu? Paling setengahnya, mungkin 50%.
Cuma sepertiga. Serius? Serius. Dan sebaliknya juga gitu. 90% Demokrat percaya pemerintah harus akuntabel ke rakyat. Tapi cuma sepertiga Republikan yang mikir kalau Demokrat beneran meyakini hal itu. Sedih kan datanya? Sedih banget. Kita beneran hidup di gelembung kita masing-masing ya. Sampai nggak bisa ngebayangin pihak lawan peduli sama hal mendasar kayak akuntabilitas atau belajar dari sejarah. Kita salah total ngebaca mereka. Salah total. Ini semua teori yang menarik. Tapi jujur deh, gimana cara kita pakai ini besok, di kantor atau pas kumpul keluarga? Ada contoh nyata nggak sih orang yang berhasil ngelakuin ini dalam skala besar? Sumber ini nyorot Barack Obama. Dia disebut sebagai seseorang yang belajar buat berbicara kepada nilai-nilai. Ah, oke. Gimana tuh maksudnya? Kalau kamu perhatiin pidato-pidatonya di luar negeri, di Brazil, Ghana, atau Myanmar, polanya menarik banget. Dia pakai bahasa yang hampir identik. Dia nggak ngomongin kebijakan spesifik Amerika, Tapi dia ngomongin soal nilai-nilai universal yang semua orang bisa paham. Keinginan buat hidup bebas, aman dari bahaya, diperlakukan dengan martabat, dan audiens dimanapun dari budaya yang beda banget, ngerespons dengan antusiasme yang sama. Dia nemuin frekuensi yang sama. menemukan nilai universal. Ini juga berlaku di dunia bisnis kan? Saya ingat ada contoh soal Salesforce. Betul sekali, Mark Benioff, CEO Salesforce, vokal banget soal ini. Dia bilang, di zaman sekarang, buat merekrut dan mempertahankan talenta terbaik, perusahaan itu harus punya nilai-nilai yang jelas. Bukan cuma soal gaji ya? Bukan lagi. Karyawan, apalagi generasi muda, mereka pengen kerja di tempat yang sejalan sama nilai-nilai pribadi mereka. Tapi punya nilai yang jelas itu juga berisiko banget di iklim saat ini kan? Salah langkah dikit bisa langsung kena boikot. Kita lihat kasus Disney, Target, atau Bud Light. Sangat berisiko. Dan ini dilema besar buat para pemimpin bisnis sekarang. Diam bisa dianggap pengecut, tapi bersuara bisa dianggap terlalu politis dan ngejauhin separuh pelanggan. Jadi mereka dipaksa jawab pertanyaan mendasar ya? Betul. Pertanyaannya jadi, nilai-nilai yang kita tulis di poster di dinding kantor ini, beneran kita pegang teguh dan kita siap bayar harganya nggak? Atau cuma hiasan? Ini ujian yang nyata. Mungkin contoh paling kuat dari kekuatan menarik nilai-nilai ini tuh perjuangan kesetaraan pernikahan di Amerika ya? Perubahannya kan cepat dan dramatis banget. Gimana itu bisa terjadi? Benar, perubahannya luar biasa. Awalnya, selama bertahun-tahun, para aktivis itu fokusnya ke argumen hukum. Mereka ngomongin hak sipil, amandemen ke-14, kesetaraan di mata hukum. Itu kan argumen yang sangat berakar di fondasi keadilan ya? Tepat, sangat beresonansi sama orang yang emang udah dukung, tapi gagal total buat menggerakkan massa di tengah, nggak kena. Terus apa yang berubah? Evan Wolfson, pendiri organisasi Freedom to Marry, ngejelasin titik baliknya itu pas gerakan itu secara sadar ngubah strategi. Mereka nggak ninggalin argumen hukum, tapi mereka menggandakan argumen yang basisnya nilai-nilai yang dipahami dan dihargai hampir semua orang. Nilai-nilai apa tuh? 3 kata simpel: cinta, komitmen, dan keluarga. Kampanye mereka berhenti nampilin argumen legalistik yang dingin, sebaliknya mereka mulai cerita kisah-kisah nyata. Oh, pakai storytelling. Iya, kisah pasangan sesama jenis yang udah bareng 40 tahun, saling ngerawat pas sakit keras, yang ngebesarin anak-anak, dan cuma pengen keamanan dan pengakuan yang sama buat keluarga yang udah mereka bangun susah payah. Tiba-tiba ini bukan lagi soal hukum yang abstrak, tapi soal tetangga kita, teman kerja kita, yang cuma pengen hal yang sama kayak kita. Jadi sangat personal dan manusiawi. Tepat sekali, mereka ngelakuin yang disebut pembingkaian moral atau moral framing. Mereka nggak ngubah fakta atau tujuan akhir, mereka cuma membingkai argumen mereka dalam kerangka nilai yang paling dihargai audiens yang mau mereka jangkau. Mereka berhenti ngomong pakai bahasa keadilan yang abstrak. Dan mulai ngomong pakai bahasa perhatian dan loyalitas pada keluarga. Hasilnya, dalam 1 dekade, dukungan publik melonjak dari minoritas jadi mayoritas yang solid banget, lebih dari 70%. Itu sebuah masterclass dalam persuasi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kita? Pada akhirnya, persuasi yang efektif itu bukan soal siapa yang punya data paling banyak, atau siapa yang bisa teriak paling keras. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini soal ngebangun koneksi, soal punya kerendahan hati buat sadar kalau di balik perbedaan politik yang tajam, seringkali ada nilai-nilai dasar yang kita pegang bersama. Kepedulian pada orang lain, keinginan akan keadilan, loyalitas pada komunitas, harapan buat masa depan yang lebih baik. Betul. Dengan memahami peta moral lawan bicara kita bisa berhenti nyoba ndobrak tembok mereka. Dan sebaliknya, kita mulai nyari gerbang yang mungkin mereka biarin kebuka.
yaitu nilai-nilai yang paling mereka hargai. Dan dengan berbicara langsung ke nilai-nilai itu, kita ngebuka pintu. Pintu buat pemahaman, buat empati, dan ya, bahkan mungkin buat perubahan. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan, ya. Lain kali, Anda ada di situasi yang potensi konflik atau debat, entah di meja makan pas lebaran, atau di ruang rapat yang panas, coba deh, tahan diri sejenak. Jangan langsung lompat dengan posisi dan data Anda. Sebaliknya, coba mulai dengan bertanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Terkait isu ini, nilai apa ya yang mungkin kami berdua pegang bersama? Apa itu keamanan buat keluarga kita? Apa itu kebebasan buat memilih? Apa itu kepedulian sama generasi mendatang? Bagaimana kalau percakapan dimulai dari sana? Dari titik temu itu, bukan dari garis pertempuran. Apa ya yang mungkin terjadi?